proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firman-Nya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuman satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama Bunda. Jadi Allahmu sama Allah Bunda sama. Bunda coba deh. Tunggu. Keyakinan. Dalam jadi ini bapaknya Allah tadi, Bapak Allah itu, Bapak Allah. Bapak Allah bukan Bapak Allah, Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan Bapak Allah. Kalau Bapak Allah artinya iya. Kalau Bapak Allah maksudnya Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya Bapa. Dia disebut Bapa karena dia Sang Sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah Sang Bapa. Allahnya kalian itu Sang Bapa. Bapaknya siapa? Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Alkitab menjelaskan bahwa Bapa ada dua golongan. Bapa artinya bukan secara hurufiah, tetapi secara rohani. Bapa artinya adalah sumber dari semua yang ada. Itulah yang disebut Bapa oleh Yesus, yaitu Bapa kebenaran. Bapa yang kedua adalah Bapa segala dusta, yaitu pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Itu dijelaskan dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 44 ini. Jadi Allah Bapa, Allah yang dikenal dalam Kristen adalah Allah kebenaran. Dia adalah Bapa dari semua orang yang hidup dalam kebenaran, yang sungguh-sungguh bertakwa kepada satu-satunya Allah yang benar. Siapakah satu-satunya Allah yang benar itu? Dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Allah Bapa. Jadi, di sini Yesus mengajarkan agar kita hidup kekal, kita harus mengenal
satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Dan harus mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Kenapa kita harus mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa? Kenapa tidak cukup hanya Bapa saja? Karena Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang Dia bentuk dari roh dan firman atau suaranya sendiri dalam perawan Bunda Maria dan terlahir menjadi manusia suci. Artinya, kalau kita mengenal Yesus Kristus yang telah menjadi manusia itu, pasti kita harus juga mengenal Yesus Bapa yang masih dalam tubuh roh. Karena mereka satu roh dan satu suara dan satu tubuh kemuliaan, yaitu tubuh Kristus. Kenapa Allah Bapa harus membentuk dirinya dalam perawan Maria dan terlahir sebagai seorang manusia? Dan itu juga disaksikan oleh Al-Quran bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu dibentuk dari kalam Allah dan rohullah, kalimat Allah dan roh Allah, dan terlahir menjadi manusia. Untuk apa? Karena iblis juga mengaku-ngaku sebagai Allah. Karena iblis juga disebut Bapa. Tetapi dia bukan Allah Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada, yang adalah sumber kebenaran. Tetapi iblis adalah bapa segala dusta, bapa pembunuh, dan bapanya semua orang pembunuh. Untuk itulah Allah Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada ingin menyatakan dirinya kepada dunia melalui wujud Yesus Kristus yang adalah roh dan firman atau suaranya sendiri dibentuk dalam perawan Maria supaya menjadi nyata bagi dunia yang berdosa. Karena pada awalnya atau pada hakikatnya Allah itu adalah roh. Tidak bisa dilihat oleh dunia, tidak dikenal oleh dunia. Karena dunia penuh dengan dosa. Sedangkan Allah adalah kudus, maha kudus. Jadi dia harus menjelma jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk menyatakan nama dan wajahnya pada dunia yang berdosa. Supaya setiap orang yang mengikutinya menjadi anak-anaknya, membawa damai dan kabar baik tentang keselamatan ke seluruh dunia. Jadi Allah Bapa itu adalah Bapa semua orang yang membawa damai ke seluruh dunia. Mari kita buktikan sesuai dengan kitab Injil. Karena sesuai ayat ini,
Yesus mengajarkan bahwa hanya Bapalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain selain Dia. Banyak Allah-Allah yang tidak benar, tapi hanya Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa yang dikenal oleh orang Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Jadi semua orang yang mengikuti Yesus harus paham bahwa Allah Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Dia adalah sumber dari semua yang ada. Sumber kebenaran. Tidak ada dusta padanya. Dalam Injil Matius 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Jadi semua orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Allah menjadi Bapa semua orang yang membawa damai. Dan sebaliknya, iblis akan menjadi bapa semua orang yang membawa permusuhan, perselisihan, pembunuhan, dan segala dusta. Dan mereka akan menjadi anak-anak iblis. Lalu, mengapakah orang Kristen menyebut Yesus Tuhan dan Allah? Karena sesuai Injil Yohanes 17 ayat 11, Yesus itu adalah nama Allah Bapa yang diberikan kepada Yesus anak, yang adalah Allah itu sendiri yang dibentuk dari roh dan suara atau firman Allah itu sendiri dalam perawan Maria, dan terakhir sebagai manusia kudus. Jadi nama Yesus adalah nama Allah Bapa itu sendiri. Yesus Bapa dan Yesus Anak adalah satu nama, satu roh, satu suara, dan satu tubuh kemuliaan, yaitu tubuh Kristus. Itu semua bisa kita selidiki dalam kitab suci Alkitab. Jadi sampai di sini jelas ya buat Bunda Korla bahwa Bapa itu, Allah Bapa itu adalah Allah semua orang yang bertakwa kepada Tuhan semesta alam. Karena Bapa artinya adalah sumber dari semua yang ada. Satu-satunya Allah yang benar. Allah boleh banyak, sesembahan boleh banyak, tetapi yang benar hanya satu, yaitu Bapa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dan hanya Dia yang bisa menjamin manusia hidup kekal di surga bersamanya. Dan melalui Yesus yang telah menjadi manusia kudus itu, kita akan menjadi satu dengan Allah apabila kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Tuhan semesta alam. Karena sesuai Injil Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya.
Jadi hanya melalui Yesus yang telah menjadi manusia itulah nama dan wajah Allah dinyatakan kepada dunia yang penuh dengan dosa ini. Melalui dialah manusia berdosa dikuduskan supaya bisa melihat wajah dan bisa mengenal Allah, mengenal suara dan wajah Allah dengan baik dan benar. Dan manusia berdosa yang belum dikuduskan tidak bisa melihat dan tidak bisa bertemu Allah yang Maha Kudus. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Salam. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.